Yang pertama harus jaga kehormatan kita. Terus yang kedua juga, kalau perempuan itu hamil, harus jelas nih siapa suaminya, siapa bapak dari anak yang dikandungnya. Jadi jangan sembarangan kayak gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dan di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang memberikan satu motivasi, inspirasi. Juga ada hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka, di video saya kali ini di segmen Fenomena, saya ingin menghadirkan satu cerita sekaligus mitos dan juga ada sejarahnya, yaitu sebuah situs Gua Sunyaragi yang ada di Cirebon. Makanya saya udah pakai batik Cirebon ya, batik Trusmi yang barusan saya beli. Dan nanti kita akan ketemu dengan Mbak Citra yang akan bercerita semua cerita tentang Gua Sunyaragi ini dan beberapa mitos di dalamnya. Gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, jadi Taman Wisata Sunyaragi ini dulunya itu taman air. Jadi dia didesainnya itu Tirtayasa. Nah, ini mirip Taman Sari, cuman bedanya tidak digunakan untuk pemandian. Taman Sari Jogja maksudnya ya. Nah, kalau sana kan konon untuk mandi raja-raja gitu ya. Kalau di sini enggak? Enggak. Jadi sebenarnya fungsi utama dari Sunyaragi ini sendiri itu kayak taman bermain buat putra-putri Kesultanan Cirebon. Jadi taman bermain yang di dalamnya itu nggak cuma dia main-main, tapi ada penggemblengan fisik sama mental untuk memperdalam ilmu keagamaannya gitu loh. Jadi nanti dia di sini kan ada gua-guanya itu gua buatan yang digunakan untuk beritikaf atau kalau orang Hindu tuh sebutnya bersemedi. Nah, itu tuh jadi memperdalam kayak kedekatannya dia sama Tuhan gitu di dalam ruangan-ruangan tersebut. Nah, yang sekarang kita injek ini dulunya ini tuh udah masuk ke air. Jadi ini sudah air dulu. Nah, airnya udah dialirkan dari kolam yang paling depan masuk ke dalam sini, sudah dalam keadaan bersih airnya dan mengalir. Jadi kenapa fungsinya dia bikin air? Karena arsiteknya itu mau menggunakan 3 fungsi air. Yang pertama itu sebagai pendingin udara. Dulu kan belum ada AC. Nah, pendinginnya dari air. Yang kedua untuk keamanan. Jadi karena ini air nih, jadi dulu tuh kalau masuk ke sini harus naik perahu atau sampan gitu. Jadi kalau misalnya ada musuh yang mau nyusup itu mereka agak susah masuknya karena nggak bisa dipakai jalan kaki. Sama yang ketiga, Muslim itu kalau mereka mau ibadah kan harus berwudu. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah di dalam gua tapi batal wudu, mereka nggak usah harus keluar tapi bisa langsung wudu di air yang mengalir itu. Tapi kenapa ditutup? Kenapa sekarang ditutup, Mbak? Jadi ini bukan ditutup, Ibu. Jadi kan sekarang udah padat pemukiman. Jadi otomatis si airnya juga tuh dia hilang dengan sendirinya. Dan selain itu juga sungainya tuh kan dipotong sama pemerintah. Dulu tuh kan lewat ke jalan besar gitu bentuknya. Nah, sekarang sungainya diluruskan. Jadi aliran airnya nggak ke sini. Oh gitu. Iya. Jadi nggak sengaja ditutup. Kita ke tempat yang lain ya, Pak ya? Ya, oke. Oke, friend, ada 3 situs di sini, 1, 2, 3. Yang saya juga ngerti, nanti kita tanyain ke Mbak Citra aja. Ada 3 nih, apa aja, Mbak? Oke, yang pertama itu yang ada di depan kita. Nah, itu namanya Gua Pengawal. Jadi Sunyaragi ini kan sebenarnya kayak private areanya keluarga Kesultanan Cirebon. Jadi even dia pengawal putra-putri atau pengawal sultan dari keraton itu mereka nggak boleh masuk. Mereka harus istirahatnya di sini di dalam gua tersebut. Nah, jadi mereka benar-benar nggak dapet izin untuk ke dalam gitu. Nah, sedangkan yang di tengah, yang tengah ini, yang tengah yang besar ini namanya Bangsal Jinem, singkatan dari si J6. Nah, itu tuh fungsinya kayak mimbar gitu. Jadi kalau Sultan mau kasih pidato dari situ, karena suaranya bergema. Terus yang kedua, biasanya Sultan itu memantau prajurit-prajuritnya yang latihan kanuragan atau bela diri di lapangan ini dari situ. Dipantaunya dari sana sambil duduk-duduk. Nah, terus yang di sebelahnya lagi, sebelah yang kanan ini ya. Ya, yang kanan itu namanya Gua Simanyang. Nah, kalau ini pos jaga
Jadi kayak pos satpam gitu sekarang tuh. Nah, kalau ini dari prajurit yang dipakainya dari Sunyaragi sendiri gitu. Iya, Prajurit-prajurit Sunyaragi. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam, mereka harus jelas tujuannya apa, mau ketemu siapa. Jadi nggak bisa sembarangan masuk, harus dicek dulu di sini. Gitu. Lumayan ketat ya penjagaannya ya Mbak ya? Iya, ketat banget karena kan ini yang di dalam itu kan nanti tempatnya anak-anak sultan kan. Jadi bener-bener harus dijaga gitu, nggak boleh sembarangan orang masuk. Dan di dalam itu kan orang-orang pada lagi beribadah gitu. Jadi supaya nggak keganggu juga mereka ibadahnya di dalam. Oke, masih ada hal yang belum kita tahu dan pengen segera pengen tahu ya, penasaran tentang mitosnya ya, cerita mitos. Itu friends, ada yang namanya patung Perawan Sunti, kemudian juga ada Gua Kelanggengan. Nah, yang Perawan Sunti ini kalau katanya konon kalau menyentuh nanti nggak langgeng cintanya ya. Jauh jodoh. Oh, jauh-jauh, makanya jangan sampai tersentuh ya. Nah, terus yang Kelanggengan itu justru membuat cinta itu langgeng ya konon ya. Kita mau ke sana ya Mbak ya? Oke. Ya, oke. Friends, ternyata banyak banget di sini bagian-bagian pernik-pernik yang juga mengandung sejarah sekaligus mitosnya. Tadi sudah diceritakan tentang Gua Kelanggengan dan beberapa hal fungsi dari Kelanggengan ini ya, Gua Kelanggengan ini. Kita akan masuk ke dalam Gua Kelanggengan sampai nanti kita ketemu ke patung Perawan Sunti. Oke? Wow, awas kepala. Awas kepala. Dalamnya agak becek ya. Ya, ini dulu air. Air Iya, oke. Nah, ini ada gua di dalamnya nih, ada lubang. Nah, ini. Iya. Tempat berdoanya di dalam sini. Oh, iya. Ini dari sini ada kayak semacam jendela. Ini maksudnya kenapa dibikin pendek supaya nunduk gitu atau gimana Mbak? Iya, jadi semua bangunan ini dibikin pendek dan sempit kayak buat satu orang doang. Itu dimaksudkan yang pertama itu kalau pendek kan otomatis kita harus merunduk. Harus nunduk ya? Nah, itu ngajarin kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong. Kita harus tetap menunduk sama orang yang lebih tua ataupun sama Tuhan. Nah, terus yang kedua kenapa ini kecil-kecil? Jadi ini kan fungsinya untuk dia beribadah. Hubungannya manusia sama Tuhan. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu ya cuman kita sama Tuhan yang tahu. Dan selain itu juga kalau kita nanti di akhir hidup kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita sendiri, nggak ada yang bisa nemenin kita kayak saat kita lagi berdoa. Oh gitu. Iya. Oke. Sangat religius sebenarnya ya. Ya, ini benar-benar dibangun dengan kebesaran Islam gitu. Karena kan Cirebon Islamnya kuat sekali kan dari yang Syekh Syarif Hidayatullah. Gitu. Oke, lanjut. Ini patungnya. Oh, ini. Iya. Tunggulnya. Ini patung Perawan Suntinya? Iya. Tapi ini tuh replikanya Bu, yang aslinya udah diamankan. Oh, sorry. Oh, ini patung Perawan Suntinya. Agak abstrak tapi ya. Iya, karena ini satu replikanya. Nah, yang kedua tuh kayak tunggulnya doang gitu loh. Tunggul. Kalau patung aslinya tuh bentuknya perempuan. Lagi apa namanya ya? Duduk perempuan gitu. Pakai kemben. Terus rambutnya dikepang ke belakang. Oke, sini, Mbak. Tadi kita udah di Gua Kelanggengan dan sekarang kita sampai di patung Perawan Sunti. Nah, ada apa di balik cerita mitos di Perawan Sunti ini ya? Apa nih Mbak? Nah, jadi mitosnya nih Bu, buat gadis atau perawan nih kalau misalkan pegang ini mereka bakal jauh jodoh. Nah, ini saya banyak bawa perawan sama perjaka nih, nggak boleh nyentuh ya. Iya, mitosnya sih kayak gitu ya. Cuman kalau mitos kan balik lagi ke diri kitanya ya. Mau kita mempercayai si benda ini atau enggak. Tapi ada cerita sebelumnya nggak Mbak? Cerita sebelumnya kenapa nggak boleh nyentuh patung ini? Sebenarnya sih nggak ada, bukan untuk menakut-nakuti atau apa. Jadi Perawan Sunti itu kan artinya perawan suci. Nah, kalau misalkan di Kristen sendiri ada Bunda Maria, ibu dari Yesus. Dia kan nggak menikah, belum menikah tapi bisa hamil. Kemudian
Di Islam pun ada Siti Maryam. Nah, Cirebon sendiri tuh punya perawan sunti, yaitu Putri Ongtin, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Putri Ongtin. Oh, ini tadinya Putri Ongtin. Bukan, jadi misalnya cerita Ceritanya. Cirebon itu punya perawan sunti juga gitu. Nah, Putri Ongtin ini, jadi dia punya Putri anak, Ongtin itu siapa? salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, jadi dia punya anak, tapi dia hamil, tapi dia sama sekali nggak pernah melakukan hubungan gitu, tapi dia hamil. Nah, maksudnya ada si patung ini sendiri juga tuh ngajarin kita sebagai perempuan tuh yang pertama harus jaga kehormatan kita, terus yang kedua juga kalau perempuan itu hamil harus jelas nih siapa suaminya, siapa bapak dari anak yang dikandungnya, jadi jangan sembarangan kayak gitu. Sebenarnya makna yang terkandung dari perawan sunti ini, patung perawan sunti ini memang bagus ya, dalam arti memberikan satu makna tentang keluhuran budi ya, bahwa kalau memiliki satu hubungan itu harus jelas ya, Iya. bapak, ibu, anak, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke. Jadi jangan sampai perempuan itu hamil tapi nggak jelas nih bapaknya siapa, suaminya siapa gitu. Iya. Lebih kayak ke gitu sih, makanya tapi nggak ngerti kenapa jadi seiring berjalannya waktu malah mitos yang terkenalnya itu kalau kita pegang malah jadi jauh jodoh gitu. Iya. Karena dibikinnya patung ini juga kan bukan dengan maksud untuk menakut-nakuti orang gitu. Makanya kenapa si patung sendiri ini kan bukan yang asli. Jadi ini ada replikanya. Nah, yang asli itu kita amankan gitu karena takutnya malah jadi orang-orang itu malah kayak mendewakan si Iya. patung itu sama bikin orang-orang juga jadi nggak mau kesini gitu. Oke. Dan kabarnya juga bener nggak nih Mbak Citra, kalau udah terlanjur pegang patung perawan sunti ini yang katanya bisa jauh jodoh, nanti bisa langsung menuju ke Gua Kelanggangan, nanti akhirnya jadi netral lagi, bener nggak sih? Iya, jadi kayak beberapa orang sih masih ada yang kalau mereka terlalu ketakutannya terlalu mendalam gitu, kalau nggak ke Gua Kelanggangan mereka doanya di Gua Padang Ati. Nah, Gua Padang itu tuh salah satu tempat itikaf yang goalsnya tuh orang-orang dapetin solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, biasanya ada juga tuh kayak kasusnya anaknya nih nggak sengaja pegang ini, udah pulang tapi jadi kepikiran nih orang tuanya. Nah, akhirnya mereka berdoa di sana gitu. Di sini nggak ada yang terlanjur megang ini kan? Kalau terlanjur megang nanti ke Gua apa tadi Mbak? Padang Ati. Padang Ati. Oke, lanjut lagi Mbak. Ya. Friends, kita masuk ke Gua Peteng ya. Ini bener-bener sempit ya Allah. Bener-bener cuma untuk satu orang. Mas keren. Awas kepala ya. Mbak Citra, ini kayaknya nggak sekedar batu tapi kayak bentuk patung, bener nggak? Iya, Ibu benar. Jadi ini adalah arca Dewa Siwa. Nah, cuman ini pori-pori batunya itu mati karena waktu itu ada sempat kesalahan dalam proses pembersihannya, jadi udah nggak kelihatan detail-detailnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara ininya tuh dilihat ini kayak mahkotanya segini, mukanya di sini, ini tangan lagi duduk gitu. Nah, arca ini juga tuh udah ada dari abad ke-7. Dan ini kan arca Hindu ya. Jadi ini tuh kayak bukti bahwa sebelum Cirebon ada atau Islam masuk ke sini, Hindu udah duluan di sini. Karena tadi kan si posisi Sunyaragi ini kan berada di tengah-tengah Segara Perenjati. Jadi si sungainya tuh besar banget dan Hindu sendiri punya nama upacaranya tuh upacara mandi gangga. Nah, dilakukan di sungai itu. Nah, salah satu peninggalan atau bukti adanya Hindu itu arca ini. Dari sekian banyak tersisa satu ini gitu. Oh iya. Karena pori-porinya nutup, jadi bentuknya seperti ini ya? Iya, jadi detail kayak mata, terus tangan segala macamnya udah nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau siluetnya tuh masih kelihatan sedikit. Nah, dulunya juga ini ada tongkat gitu. Oh iya. Dan sampai sekarang masyarakat Sunyaragi ini tuh beberapa masih ada yang percaya kalau mereka mau punya hajat besar, nikahan, sunatan atau apa, mereka masih taruh sesaji di sini. Di samping ini? Iya, di sini. Oh iya. Mereka masih kayak pegang kepercayaannya tuh masih cukup tinggi walaupun mereka sudah memeluk agama Islam. Walaupun mereka sudah memeluk agama Islam, terus maksudnya untuk apa Mbak? Gimana ya? Jadi kalau dulu tuh sebutannya kan Aji Sela. Jadi itu kayak mereka
bukan kayak menyembah ya, kayak mempercayai suatu benda itu mereka punya roh atau punya kekuatan spiritualnya. Nah sampai sekarang tuh mereka masih kepercayaannya kayak gitu aja. Tapi kalau yang orang-orang yang udah modern gitu udah enggak. Cuman beberapa yang mereka masih ada nenek-neneknya atau gimana, tiap mau ngadain acara besar pasti masih taruh sesaji gitu di sini. Ngasih sesaji di samping-samping ini ya. Ya di sini biasanya. Ternyata masih ada ya zaman sekarang juga ya. Oke, ke tempat yang lain Mbak yuk. Iya. Mbak Citra, ini saat ini kita sedang ada di bangunan apa ya? Jadi ini nama gedungnya Gedung Pesanggerahan. Nah dulu tuh fungsinya di sini tuh ada namanya ngabehi atau kayak kepala desa yang dipercaya untuk menjaga wilayah Sunyaragi. Nah beliau itu tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Nah selain itu juga itu kayak macam villa gitu. Kalau keluarga Sultan datang sini nginepnya di sini. Ini ada 2 kamar. Nah bangunan ini juga sebenarnya kayak bangunan yang akhir-akhir dibangunnya di tahun 1848. Tahun berapa? 1848. Oh, Iya. setelah gua-gua yang ada tadi, ini yang paling akhir. Iya, ini bagian paling terakhir. Nah, dan bangunan ini juga tuh dia desainnya tuh mengadaptasi dari Cina, Jawanya juga ada. Jadi gitu. atapnya seperti atap rumah Cina, gitu. Terus pintu-pintunya ya pintu-pintu rumah Jawa gitu. Oke. Kita bisa masuk sebentar ya? Boleh. Ya, oke. Nah, ini kamarnya. Ini kamarnya, cuman sekarang udah beralih fungsi jadi ruang penyimpanan aja, kanan kiri ini. Ini cuma untuk tempat penyimpanan aja ya? Nggak bisa dibuka ya Mbak ya? Enggak. Kalau belakang nggak? Nah, ini belakang kayak terasnya gitu. Nah, biasanya dulu tuh dipakai buat anak-anak kecil itu belajar Al-Qur'an. Jadi kayak madrasah gitu di sini. Nah, biasanya juga setiap Sabtu pertama di setiap bulannya itu ada pertunjukan tari topeng di sini. Gitu. Cuman selama pandemi ini dia ditiadakan. Gitu. Jadi tetap ada apa namanya? Selalu ada pertunjukan ya. Iya, Selain apa situsnya sendiri, tapi juga dihadirkan pertunjukan-pertunjukan. Iya, ya. supaya lebih mengenalkan kebudayaan Cirebon sama wisatawan yang datang. Karena kan yang datang wisatawan dari berbagai macam daerah, bahkan sampai mancanegara. Jadi mereka secara tidak langsung ikut lihat juga nih kebudayaan khas Cirebon di Sunyaragi dan secara gratis. Oh, gitu berarti. Free, iya. Oke. Ya, kita ke tempat yang lain ya, Mbak ya. Iya. Friend, kita saat ini sudah sampai di tempat yang namanya Goa Arga Jumut ya, Mbak Citra ya. Iya, betul, Ibu. Bisa diceritakan? Oke, tapi sebelumnya kayak saya mau ceritain dulu sedikit tentang sejarah atau kayak cerita singkatnya Sunyaragi ini sendiri dulu. Iya. Oke, jadi Sunyaragi sendiri ini merupakan taman kaputren atau taman bermain bagi putra-putri dari Kesultanan Cirebon. Nah, ini dulu tuh nama aslinya Taman Kaputren Panyepi Ingraga yang memiliki sama artinya dengan Sunyaragi yang berasal dari 2 kata, Sunya dan Ragi, artinya sunyi raga. Tempat jadi untuk Kayak semacam bersemadi gitu. Iya, bersemadi, itikaf. Tempat yang sunyi gitu. Tempat untuk bersunyi lah di sini tuh sepi gitu. Nah, dulu Taman Kaputrennya ini tuh bukan di sini, Bu. Tapi di yang sekarang tuh terkenal dengan pemakaman Gunung Jati. Nah, dulu kaputrennya di sana namanya Nurgiri Saptarengga. Tapi pada zamannya Sultan Syarif Hidayatullah itu meninggal dunia, dimakamkanlah di Gunung Sembung. Akhirnya di sana jadi kompleks pemakaman raja-raja. Kan nggak mungkin nih taman bermain masa ada makamnya gitu. Akhirnya dipindahkanlah ke sini gitu. Dan ini proses pembangunannya ini dari 1596 sampai 1788 gitu. Jadi ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu zamannya Panembahan Pakumwati, kemudian yang kedua itu zamannya Pangeran Zainal Arifin sama Pangeran Arya Cirebon Karangrangen, terus yang ketiga zamannya Sultan Matang Aji. Nah, kita ini sampai di bagian yang terakhir, ini zamannya pas Sultan Matang Aji, Bu. Arga Jumut ini. Nah, Arga Jumut ini kan berasal dari kata arga sama jumut. Arga itu hidangan, jumut itu mengambil. Nah, arti lainnya juga arga itu adalah orang yang besar. Jadi, fungsi dari gua ini itu buat tempat kumpulnya para petinggi-petinggi Kesultanan Cirebon di sini, sama juga untuk kalau perjamuan-perjamuan tuh di sini. Gitu. Dan ini tuh sempat dibom sama Belanda. Makanya ini harusnya 2 lantai, sekarang tinggal setengah. Lantai keduanya hancur. Ini berarti tadinya lebih tinggi ya, Mbak ya berarti? Lebih tinggi. Gitu. Yes.
Oke Mbak Citra, terima kasih banyak. Sudah banyak yang disampaikan tadi tentang cerita sejarah dari Sunyaragi ini dan juga beberapa mitos yang menyertai ya. Iya Ibu, sama-sama. Iya. Mudah-mudahan sehat terus Mbak Citra biar bisa menceritakan kepada generasi berikutnya ya. Amin. Oke friend, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Citra tentang sejarah dari Gua Sunyaragi yang ada di Cirebon ini dan juga beberapa cerita mitos. Apapun ceritanya yang jelas kita bisa mengambil hikmah di baliknya atau pelajaran yang ada dalam cerita-cerita tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton dan bye.